Nah, apa benar ketika kita menjumpai seseorang yang dia itu menderita sakit jantung, kemudian mengalami serangan jantung tiba-tiba nih. Nah, seseorang ini masih sadar, teman-teman. Nah, itu harus dibiarkan karena takutnya kalau ditolong malah akan memperparah atau malah menjadi stroke. Nah, apakah kita harus membiarkannya? Nah, jawabannya setelah intro yang satu ini. Oke teman-teman, kita kembali lagi di channel Catatan Harian Kuliah. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan serangan jantung, yang mana bagaimana sih respon kita atau sikap kita ketika kita melihat seseorang yang terkena serangan jantung tiba-tiba, karena memang serangan jantung ini kadang pula juga datangnya itu tiba-tiba ya teman-teman. Nah, ini terjadi pada seseorang, misalkan kita jalan atau mungkin kita pergi ke masjid terus menjumpai seseorang yang tiba-tiba terkena serangan jantung dan orang ini masih sadar, teman-teman. Nah, apakah harus dibiarkan? Karena menurut mitos yang beredar atau bukan mitos sih, beberapa statement dari masyarakat atau orang-orang seperti itu, bahwasanya orang yang seperti ini menderita serangan jantung seperti ini ketika ditolong itu akan malah menambah keparahan menjadi stroke seperti itu. Nah, apakah demikian? Kita harus membiarkan seseorang ini terkapar begitu saja dengan serangan jantung yang dia derita seperti itu, ataukah kita harus menolongnya? Nah, tentunya teman-teman, kita wajib tahu bahwasanya serangan jantung ini disebabkan karena adanya ketidakmampuan ya pembuluh darah di bagian jantung ini untuk mensuplai aliran oksigen atau aliran darah yang adekuat yang bersamaan dengan oksigen ya teman-teman, itu ke bagian seluruh jantung kita seperti itu. Nah, ketika itu stuck seperti itu, pembuluh darahnya stuck, tidak bisa mengalirkan oksigen dan darah secara adekuat tersebut, maka di situ pula akan terjadi sesuatu di bagian organ jantung kita seperti itu teman-teman. Karena memang kita tahu sendiri teman-teman bahwasanya seperti sel, kemudian jaringan, sampai organ, sampai sistem tubuh kita yang lengkap seperti ini itu tidak akan berjalan, tidak akan bekerja secara optimal, bahkan bisa terjadi kematian sel seperti itu, atau bahkan dia akan mengalami distraksi di bagian atau bahkan akan terjadi kerusakan di bagian jaringan maupun organ ya, ketika di situ tidak teraliri darah atau oksigen dengan secara maksimal seperti itu atau secara adekuat seperti itu teman-teman. Nah, tentunya di sini ya yang terjadi pada seseorang dengan serangan jantung ini, nah itu memang di organ jantung atau sel-sel yang berada di jantung ini tidak teraliri oksigen atau darah secara adekuat teman-teman, sehingga di situ terjadi satu masalah, yaitu nyeri, kemudian mungkin di situ juga akan terganggu detak jantungnya dan juga akan mempengaruhi sistem kardiovaskuler atau aliran darah, sistem transportasi aliran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan begitupun sebaliknya. Nah, ini akan sangat kompleks ya teman-teman. Nah, jadi pada saat kita menjumpai pasien dengan atau seseorang dengan serangan jantung ini, pastinya di situ seseorang tersebut dia akan merasakan nyeri di bagian dada sebelah kiri seperti itu. Kemudian biasanya nyeri ini akan menjalar ke bagian atas sampai ke tenggorokan, sampai ke bagian punggung bagian belakang dan leher seperti itu teman-teman. Nah, rasanya ini benar-benar sangat nyeri ya teman-teman. Nah, ketika memang di situ yang saya sebutkan tadi bahwasanya aliran darah ini tidak bisa maksimal seperti itu ya di jantung, kemudian berpengaruh ke seluruh tubuh seperti itu. Nah, bisa nih teman-teman, orang tersebut yang menderita serangan jantung tersebut dia akan mengalami tidak sadarkan diri atau bahkan pingsan atau tidak sadarkan diri lah teman-teman seperti itu ya. Nah, oke. Nah, gimana sih respon kita ketika kita melihat atau menjumpai seseorang dengan
dengan kondisi serangan jantung secara tiba-tiba tersebut, tapi dia masih sadar nih teman-teman, apakah kita biarkan? Tentunya tidak ya teman-teman, kita harus segera menolongnya. Nah, gimana caranya nih teman-teman? Ya, yang pertama teman-teman, kita tenangkan dulu si pasien ini. Dengan si pasien ini tenang, tentunya di situ tidak akan menambah keparahan dari serangan jantung tersebut ya teman-teman. Karena kita tahu sendiri ya bahwasanya stres, cemas tersebut dia akan memacu tekanan darah untuk semakin tinggi seperti itu. Nah, ketika tekanan darah ini semakin tinggi, nah apa yang terjadi di situ? Di jantung ini yang tadinya dia emang stuck ya aliran darahnya, tapi dipaksa untuk nge-push aliran darah di area jantung tersebut, maka yang terjadi di situ malah akan terjadi pecah pembuluh darahnya dan akan tambah memperparah kerusakan dari organ jantung tersebut. Nah, dengan demikian, yang pertama yang kita lakukan adalah menenangkan pasien atau orang yang kita jumpai dengan serangan jantung tersebut yang tentunya masih sadar. Kemudian setelah pasien tenang, kita tenangkan, pasien tenang, nah kita lakukan untuk telepon atau meminta bantuan kepada orang lain untuk menghubungi klinik atau IGD gawat darurat terdekat seperti itu, supaya si orang tersebut yang menderita serangan jantung mendapatkan pertolongan segera, ambulan datang dan nanti bisa ditransfer ke klinik atau di IGD seperti itu untuk mendapatkan pertolongan sesegera mungkin. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah teman-teman, kita bantu si seseorang tersebut atau pasien ini yang menderita serangan jantung ini untuk pergi ke tempat yang datar seperti itu. Nah, kalau bisa itu si pasien ini atau seseorang ini bersandar di di tembok atau di kursi seperti itu, atau bisa di lantai saja yang datar seperti itu dan kemudian disandarkan di tembok. Nah, ketika sudah mendapatkan tempat yang aman, yang datar dan bersandar atau duduk seperti itu si pasiennya, kita longgarkan pakaiannya supaya jalan nafasnya ya seperti itu bisa longgar seperti itu teman-teman. Pakaian-pakaian yang serasanya itu memang menghambat, yang ketat seperti itu kita longgarkan supaya pasien ini atau seseorang ini bisa nyaman jalan nafasnya ya, itu teman-teman. Nah, perlu diingat ya teman-teman, kita cari tempat yang datar supaya jika sewaktu-waktu pasien ini mengalami pingsan, nah itu tidak menambah cedera pada pasien seperti itu atau seseorang yang menderita serangan jantung ini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, nah ini kita tahu bahwasannya orang-orang yang menderita penyakit jantung itu biasanya dia diresepkan beberapa obat-obatan jantung seperti nitrogliserin ya teman-teman. Nah, obat ini biasanya itu dikonsumsi per oral, tapi itu diletakkan di bawah lidah seperti itu. Jadi tidak ditelan ya teman-teman, diletakkan di bawah lidah ya. Nah, ketika orang tersebut membawa obat-obatan tersebut, misal kayak nitrogliserin ini, nah mintalah si pasien atau orang yang mengalami serangan jantung ini untuk mengkonsumsi obatnya, yang dimana obat tersebut itu diletakkan di bawah lidah, tidak ditelan ya teman-teman. Nah, oke, setelah itu teman-teman ya, yang perlu dicatat untuk teman-teman semuanya sebagai penolong, nah ini jangan memberikan makanan atau minuman yang dia itu cara mengkonsumsinya adalah ditelan teman-teman. Nah, ini akan akan berisiko cedera ya, akan berisiko tersedak seperti itu teman-teman. Nah, jadi hindari untuk memberikan makanan atau minuman yang sifatnya itu harus ditelan seperti itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman, segera setelah ada bantuan datang atau ambulan datang dari klinik atau IGD terdekat seperti itu, segera transfer si pasien tersebut atau orang tersebut ke ambulan untuk segera dibawa ke rumah sakit atau di IGD terdekat seperti itu untuk segera mendapatkan penanganan terkait dengan masalah kardiovaskulernya seperti itu teman-teman. Karena memang kita tahu sendiri bahwasanya stuck pada pembuluh darah dimanapun itu ya teman-teman, itu tuh hanya ada toleransi sekitar 3 menitan ya, golden periodnya itu hanya sekitar 3 menitan untuk mendapatkan suplai darah atau 3 menit itu hanya toleransi sel tubuh kita
tidak mendapatkan suplai darah seperti itu. Nah, setelah 3 menit itu, ketika sel tubuh kita ini tidak mendapatkan suplai darah maupun oksigen ya di situ, nah itu akan mengalami masalah, gangguan. Nah, ketika dilanjutkan atau berlangsung dengan lama seperti itu, nah itu akan beresiko terjadinya kerusakan sel atau jaringan yang lebih parah seperti itu. Nah, untuk itu pada serangan jantung ini kita tahu tadi bahwasanya serangan jantung ini diakibatkan karena adanya stuck transportasi atau sirkulasi darah dari jantung maupun keluar jantung seperti itu teman-teman. Jadi organ jantung ini tuh tidak mendapatkan sirkulasi yang maksimal ya, seperti itu. Itu tadi, ketika itu tidak mendapatkan sirkulasi yang maksimal ya, nah ini juga akan beresiko terjadinya kematian sel, kerusakan sel, bahkan jaringan, bahkan kerusakan dari organ jantung itu sendiri ya teman-teman. Nah, untuk itu segera untuk mentransfer pasien ini ke unit gawat darurat terdekat seperti itu. Nah, gimana sih kalau misalkan ketika pada saat kita menunggu ambulan ini datang, tiba-tiba pasien ini mengalami tidak sadar seperti itu teman-teman? Segera kita lakukan initial assessment ya teman-teman ya, kemudian kita lakukan CPR ya, atau resusitasi jantung paru yang bisa kita lakukan secara mandiri seperti itu teman-teman. Nah, ini teman-teman yang pernah ya mendapatkan pengetahuan mengenai CPR atau resusitasi jantung ini, nah ini bisa diterapkan ya ketika teman-teman ini menjumpai pasien dengan serangan jantung yang dia dalam keadaan tidak sadarkan diri. Nah, ini sangat bermanfaat dan berguna sekali ya teman-teman bagi nyawa dari seseorang yang mengalami serangan jantung tersebut teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi singkat yang bisa saya bagikan bahwasanya ketika teman-teman ini menjumpai seseorang yang mengalami serangan jantung ya, nah dan dia masih sadar, nah ini tuh teman-teman harus segera menolongnya dengan step-step yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Jangan dibiarkan ya teman-teman, karena dengan kalian membiarkan, nah ini akan membiarkan orang tersebut untuk beresiko kehilangan nyawa seperti itu teman-teman. Jadi kita harus take action untuk bisa menolong mereka semua yang mengalami serangan jantung tersebut ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. See you.